Kemudian yang saya hormati Pak Kiai Haji Muhaimin, tetangga kampung dari Cirebon, Bapak Madrais, Pak Kiai Madrais dari Poncol, Ustaz Amin, Ketua Tanfiziah Metro, Pak RT 03, Pak Cecep yang mana? RW Pak Didin, guru dari istri saya, ya beliau guru. Istri saya ngaji belajar sekolah atau Pak Guru ya? Pak Guru. Ini tahu murid saya atau bukan ya Pak? Pak Aris Sauna, bapak-bapak, adik-adik dari musyawarah semuanya. Pak Nasri, mohon maaf, semuanya. Sebetulnya waktu saya ditelepon sama Pak Kiai Haji Jabas Rahmat, waktu itu saya lagi ngajar ngaji, katanya suruh ngisi tausiah. Mohon maaf kalau kurang pas, kurang memenuhi hasrat bapak-bapak dalam memperingati Maulid nanti ini ya. Sebetulnya saya sudah sangat lama, profesi saya itu bukan tausiah. Dalam profesi ustaz itu kan ada beberapa pilihan ya Pak. Apa mau tausiah, atau kayak adik-adik nih jagain Quran, ada di organisasi kayak Pak Ustaz Amin. Saya waktu umur 39 tuh memilih gitu Pak. Memang backgroundnya jadi agama, tapi saya mau di mana posisinya. Jadi dalam hati pilihan saya jatuh untuk nemenin orang-orang baca Quran. Jadi sejak usia 40 tahun saya tidak mengambil profesi untuk menyampaikan kayak begini tablik akbar. Ini senang banget ya, hadir banyak sekali bapak-bapak. Makasih sekali. Itu bukan bidang saya. Saya hari-hari dari Senin sampai Ahad, kecuali Sabtu saya libur, itu menemani orang untuk baca Quran. Hari-hari saya dari jam 5 subuh, habis baca subuh langsung ada kelas. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam gitu. Ya hari-hari sampai setengah 11 malam itu menemani ngajar baca Quran gitu ya. Ada yang dari alif baca, ada yang sudah lancar. Itu ya karena memang saya sudah disuruh sama guru saya bilang kenapa gak yang lain, pakai Haris gitu. Ya ada ya Pak Kiai Muhaimin yang lebih pas ya, mohon maaf kalau tidak berkenan. Jadi ini ngobrol aja ya Pak ya, nanti kita ngobrol aja. Jujur Bapak ini semua datang ke sini semua ya. Itu katanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tahu setiap hati di antara Bapak-Bapak semua apa dorongan yang sehingga kaki kita ini sampai ke sini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini pulang dari sini Bapak-Bapak semua ya, ada sesuatu yang tidak ada dari Maulid. Sebab saya pribadi tidak tahu jalan cerita ini saya berdiri di depan Bapak-Bapak semua. Saya akan mengenal beliau itu Rasulullah yang sudah meninggalkan kita kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dari mana saya akan dapetin sosok beliau? Karena kalau kita merasa bahwa kita itu udah yang paling tahu dan mencintai dia, ya, saya mau ambil siapa ya?
teman dekatnya deh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah gelisah suatu hari. Gelisah, pulang balik, cari sana, cari sini, gitu ya. So kadang-kadang dalam apa ya, perasaan batin kita sebagai orang beragama, kita kadang-kadang merasa bahwa saya yang paling mengerti untuk mencintai Rasulullah. Gitu. Ini yang mungkin bikin ramai kadang-kadang di antara umat Islam. Yang ini ngakunya saya yang paling benar dalam mencintai Rasulullah. Yang satunya saya, gitu. Yang satunya saya. Gitu. Ternyata, saya ambil contoh aja nih. Abu Bakar Siddiq udah teman dekat gitu ya. Teman dekat, suatu waktu gelisah dia setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelisah, cari sana, cari sini gitu, bapak-bapak cari sana sini. Anaknya tahu, Aisyah itu gelagat bapaknya karena dia kan anaknya, pasti tahu sifat bapaknya. Dia tanya, ada apa sih kamu gelisah banget gitu? Karena Abu Bakar bilang, aku punya catatan sekitar mungkin 30 lembaran. Catatan apa ya? Catatan tentang itu apa yang aku ngerti tentang Rasulullah Muhammad. Gitu. Jadi Abu Bakar itu ternyata bikin tulisan tentang apa-apa yang dikatakan Nabi, apa yang dia lihat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat dekat loh. Yang paling tahu hari-harinya, yang nemenin Rasulullah saat sulit di dalam gua Sur gitu ya, saat hijrah, dia temannya sampai diabadikan di Quran kan, dalam surat At-Taubah itu dialah yang mencari, yang menjadi temannya. Dia gelisah, emang kenapa? Aku hilang, catatanku hilang, katanya kemana itu? Aku yang simpen, kata Aisyah. Waduh, untung kamu yang simpen. Sini. Ambilnya itu catatan-catatan kurang lebih 30 lembaran itu. Ya, misalnya kalau isinya satu lembar itu 3 riwayat ya, kaliin aja tuh. Paling 90-an kurang lebih ya, 90 riwayat tentang Rasulullah. Diambilnya, ini aku cari. Terus apa? Dia ambil korek, ambil api, dia bakar tulisannya. Aisyah krepes gitu. Kenapa ayah? Kenapa kamu bakar itu? Kenapa dibakar gitu? Ya. Sayang nanti umat Islam gak ada yang tahu tentang Rasulullah, kata gitu. Justru yang kamu tulis nanti banyak orang yang tahu tentang Rasulullah. Abu Bakar bilang apa? Iya sih. Tapi aku khawatir dalam tulisanku itu bukan Rasulullah yang aku tulis, tapi hawa nafsuku yang melihat tentang Rasulullah. Sebetulnya aku itu, tapi bukan Rasulullah. Aku nggak mau mengurangi mulianya Rasulullah dengan pikiran dan hati aku. Saya membaca riwayat itu, wow, luar biasa ya akhlak-akhlaknya sahabat dekat Rasulullah itu. Itu satu, kalau mau diambil orang yang dekat. Kalau mau diambil orang yang jauh, saya punya guru, mohon maaf tidak disebutkan namanya ya, karena kalau disebut namanya pada tahu. Dia udah doktor, udah profesor, guru besar. Beliau udah wafat, belum lama waktu COVID, tapi beliau wafat bukan karena COVID. Beliau itu dulu ya Pak, cara mencintai Rasulullahnya adalah sama seperti adik-adik, tapi hafal Quran ya. Bahkan bukan cuma hafal Quran, hafal mungkin ribuan hadis. Jadi kalau ngajar nih, ngasih tausiah gitu Pak, guru saya itu bisa didebat dengan ayat, bisa didebat dengan hadis. Coba bapak-bapak ingat-ingat tadi riwayat siapa? Abu Bakar Siddiq. Ini guru saya nih, ya. Dia kalau debat kalah lah, lewat
Saya berguru sama beliau tuh waktu masih usia 20-an, waktu masih S1 sama beliau gitu ya. Beliau adalah ustadz populer lah di zaman itu, tahun 97-an, terkenal gitu ya. Jago debat, kalah siapapun. Kita nih Pak Haji Dabas yang pesantren debat sama dia kalah lah gitu ya. Lewat argumentasi gitu. Bahwa dia merasa bahwa dengan pahamnya Al-Quran, dengan pahamnya hadis, dia yang paling tahu tentang Rasulullah, dia yang paling kenal tentang Rasulullah gitu Pak. Tapi apa yang terjadi di musola beliau, meskipun dia guru besar, dia tetap mengajar di musola, dan jamaahnya adalah ya seperti bapak-bapak oleh usia 60, 70, yang udah tua-tua. Ada salah satu jamaahnya adalah pegawai PJK, tapi SR pun tidak tamat. SR pun tidak tamat, tidak selesai. Dia waktu itu penjaga palang pintu. Dulu kan kereta itu belum ada yang otomatis ya, jadi masih ditarik pakai. Nah dia di palang pintu. Tapi tahun 2004 kurang lebih ada restrukturisasi karyawan-karyawan, semua diganti palang pintu, resikonya dia jadi dipecat ya, dari pegawai. Nah itu jamaahnya menurut saya. Ini bukan mengada-ada, ini true story, cerita benar. Si kakek ini akhirnya harus mencari hidup. Ya, semoga ini menjadi cerita bahwa bagaimana kita mencintai Rasulullah itu nggak mesti seperti saya dibilang Ustaz. Nggak seperti Abu Bakar yang disebut orang yang paling dekat dengan Rasul. Kita akan tahu siapa yang paling dekat dengan Rasul. Apa? Dia akhirnya ya kayak rel di sini ada rel ya. Dia mungkin rumahnya sekitar Mutahharun, bayangin gitu ya. Dia akhirnya untuk mempertahankan itu apa? Dia nanam kampung tomat di pinggir rel, Pak. Nyangkul pinggir rel. Ya itu kan halal dibandingkan orang-orang yang korupsi ya Pak. Mau contoh siapa yang mencintai Rasulullah itu? Dia atau yang kelasnya tinggi-tinggi itu? Atau misalnya Ustadz Didit yang celamitan sama bapak-bapak minta sumbangan. Dia kan minta sumbangan, dia bekerja. Mungkin kadang-kadang saya datang ke majelis taklim pura-pura melas biar murid saya kasihan, saya akhirnya dikasih sesuatu, kan bisa jadi dia nggak ada kesempatan untuk itu di akhir ini ya. Apa yang terjadi karena dia udah lagi nyangkul gitu Pak, lagi nyangkul keserempet kereta, masuk unit gawat darurat, kiai saya dipanggil untuk talqin. La ilaha illallah. Masih dipercaya sampai udah berbusa-busa karena kalimat la ilaha illallah itu jangan ditahlil bagi beliau ya, bagi kiai saya. Tahlil itu bid'ah. La ilaha illallah itu pas meninggal, pas menjelang sakaratil maut. Itu kalau bapak-bapak tahlilan kata kiai saya itu bid'ah, itu nggak boleh. Kiai saya, ya dia ini sana. Nggak bisa juga, itu pegel, nggak mati-mati Pak, nggak wafat-wafat si aki-aki. Ayah pegel, dia duduk sama istrinya, nggak lama duduk, ternyata kesadarannya mulai baik. Dia panggil istrinya deketin, dia bisik-bisik, nggak kedengar lagi saya. Bisik-bisik apa? Udah bisik-bisik, pijet-pijet lagi, kiai saya nyamperin, dan sehari, 2 hari, 3 hari, kiai saya 7 hari diantarin berkah sama si ibu-ibu itu. Orang dia tahlilan jogah gitu kan, apalagi terima berkahnya gitu kan. Kiai saya itu gitu. Tapi sama apa ini? Harusnya saya yang bantu. Kenapa ibu nganterin beginian ke kita? Kata gitu. Enggak. Pakai boleh masuk dulu. Buat masuk. Ingat gak waktu sakaratil maut?
untuk pakai kalki suami saya. Iya, kan saya dipanggil, dia bisik-bisik. Apaan ya? Ngomong apa? Nah, dengerin Pak. Ini bulan Maulid istri. Hari ini, gak pakai teori tinggi-tinggi. Ini bulan Maulid. Jangan lupa sedekah buat Rasulullah. Susah hidup aja dipecah, tapi masih kepikir sedekah buat itu. Guru saya langsung teng aja, kayak digugat pemikiran keagamaannya. Kamu tuh mencintai ajarannya atau mencintai Rasulullah? Jangan-jangan buat keren-kerenan aja kamu buat debat dengan umat. Wah, dia begitu bergejolak batinnya. Dan akhirnya dia belajar lagi Pak, meskipun udah profesor, ngaji lagi, ulang kembali. Ada yang salah di dalam batinnya, bagaimana dia caranya untuk mencintai Rasulullah. Dan akhirnya memang guru saya, yang saya tahu akhir-akhir menjelang akhir hayat ya 10-5 tahun menjelang wafat, itu yang tadinya sebelah sini cara beragamanya lama-lama bergeser agak ke tengah ya, saya lihat itu ya, agak lebih fleksibel, agak lebih gak galak kayak dulu, ngajakin debat orang, gak lagi. Nah, ya, saya senang aja. Ya, tapi itu sempat menjadi guru saya juga, ya. Itu, jadi mau pilih yang mana? Bahwa bagaimana mengungkapkan kita kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mau kasih hal-hal yang besar susah nanti, ya sebab terlalu tinggi apa yang disampaikan oleh beliau. Saya kepengen bapak-bapak merenung ya dalam hidup kita sekarang, kita posisinya di mana. Sama seperti saya tadi, saya memang garis tangannya jadi guru agama, ngajar ngaji, tapi mau di mana posisinya, gitu loh Pak. Oh, misalnya tadi saya sampaikan kepada bapak-bapak, saya mau ngajar ngaji, baca Quran aja Pak. Padahal secara pasar ya, secara pasar ngajar ngaji sama ceramah amplopnya gedean mana? Saya hitung-hitungan juga loh. Ya, sekali ceramah bisa kalau usah terkenal ya, yang udah terkenal ya bisa 10 juta satu tarikan gitu kan, ya bagus ya. Iya. Amplopnya gitu ya, artinya masukin sini aja susah ya. Lah, Anda jadi guru les privat paling berapa sih bulan coba? 50.000 paling ya. Dari udah gitu lupa gitu ya. Di gajinya. Tapi waktu itu saya memilih gitu. Waktu itu karena memang saya punya guru beliau, Pak Haji Dabas Rahmat, yang selalu menanamkan kepada diri saya untuk jangan pernah takut dalam hidup. Gitu. Yang penting jangan. Orang kata beliau waktu dulu saya mau punya rumah nih Pak, saya rumah. Pak Kiai, aku pengen punya rumah. Nah ya iya, cari aja. Katanya gitu doang gitu ya. Dicari di mana gitu ya. Cari aja kata beliau. Sampai mampu aja cari katanya itu. Pak Ustadz begitu, duit dari mana? Kalau mau kata Pak Kiai, Pak Didin aja di Pondok Indah. Ya. Kalau bisa punya pengajian, saya ilmu dari beliau ya, punya pengajiannya itu di kampung yang memang benar-benar orang susah. Maksudnya ya berarti ikhlas Pak Ustadz. Oh, nah di situ baru minta doa, gitu. Jadi dikumpul misalnya ya orang susah, assalamualaikum Pak bapak-bapak, ibu-ibu, doain ya, saya pengen punya rumah. Ya benar-benar minta doa. Kalau saya mintanya di Pondok Indah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta doain minta rumah, bukan minta doa kan, berarti minta apa itu namanya? Minta bantuan ya. Ilmunya Pak Kiai. Saya ingat, makanya dasar keikhlasan dalam beragama, meskipun sampai sekarang saya belum ikhlas terus terang, masih mikirin sesuatu dalam hidup dunia ya, tapi paling tidak saya berusaha. Di antaranya makanya saya memilih profesi sebagai guru ngaji adalah dalam rangka jangan gitu-gitu. Bayangkan kiai saya tadi yang udah jago ilmu aja disikat habis sama siapa itu kakek-kakek yang kagak ngerti apa-apa gitu. Akhlaknya jauh lebih mulia. Gitu loh.
Pasti ada juga tiga generasi ya, merasa bahwa bacaan adik-adik cakep-cakep kan, bagus gitu ya. Itu harus jaga juga tuh keikhlasan itu. Kadang-kadang ada yang jadi imam gitu misalnya ya, menurut adik bacanya agak benar, gitu kan. Ya, merasa bahwa kita lebih gitu. Wah, puluh lagi gitu ya. Misalnya gitu ya, ya gimana? Misalnya ya dek, itu harus dijaga juga. Ya, apakah untuk itu ya hal ya toh? So, saya pernah ditegur, benar. Saya pernah ditegur di Cilandak Tengah, itu dekat sekolah Al-Ikhlas. Di situ ada masjid gede. Tapi ada jalan tembus nantinya ke Trogong, itu jalannya kecil. Nah di situ ada musola lebih kecil dari ini. Saya kalau sholat selalu di situ. Padahal itu masjid yang lebih cakep di sana. Ini memang imamnya kayak Sudes, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ini imamnya ya, yang di musola kecil itu. Gedungnya kiri gitu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ceritanya itu ya? Gitu. Tapi bilangnya itu meskipun hati saya bergejolak gitu ya. Ini mau pada imam lagi atau Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Tapi bilangnya kenapa saya nggak ke sono? Jaraknya tuh dekat dari Masjid Al-Ikhlas ke situ. Maaf saya musuhnya nggak seperti kecil banget. Saya selalu di situ. Karena untuk misalnya zuhur di mana saya asar mau ngajar sekitar situ, aku selalu ya. Selalu di situ gitu. Kita tahu kenapa? Berjalan. Tiap diimamin berdua lalu itu. Iyalah. Ya, gitu. Suatu waktu, jadi murid saya itu rumahnya di sini, ya, di sini sholatnya, ya, pengusaha, orang saya terkaya di Indonesia ini. Saya ngajar dulu. Terus, suatu waktu dia pindah rumah. Setelah 3 tahun nih, setelah 3 tahun saya nyumpahin dia Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pindahan rumah, kalau nggak salah acara yatim, seingat saya bagian tausiah. Si ustadz itu yang di musola ngalamin itu bagian taklim. Ada guru ibu-ibu perempuan, guru istrinya yang punya rumah itu bagian doa. Ibu-ibu yang berdoa. Gagal selesai, saya nengok muka dia lagi ketemu gitu kan, samping saya gitu. Assalamualaikum Pak, di mana tinggal? Berapa kali tahu? Sana dekat rumah ibu yang dulu kan? Oh iya. Kegiatan bapak-bapak. Kata dia, kegiatan saya di musola kerjanya. Di musola. Saya serius Pak, kegiatan bapak di musola Pak. Itu musola dibikin sama orang kecil kayak itu. Bapak nanti sekali-kali ke sono. Masa saya bilang ke sono gitu kan? Saya pasti selalu lihat musola kecil, tapi nggak ada yang mau memakmurkan musola itu Pak. Salah itu orang ada gitu. Akhirnya saya meskipun bacaan saya berantakan, saya jadi imam. Gak ada dalam hati saya emang berantakan itu. Saya tidak bisa. Oh gitu. Iya, saya di situ bandingin. Oh iya ya, dia kerja di musola. Dibandingin Al-Ikhlas mungkin ada bulanannya, ada ini. Iya sih. Dia sederhana kok cara berpikirnya. Kok orang bikin musola tapi nggak ada yang tanggung jawab untuk memakmurkan itu kan? Jadi bersyukur ini sebetulnya kalau ada yang memakmurkan, ada yang mau gitu. Yang salah adalah jangan selain dia, alhamdulillah. Yang salah adalah kenapa nggak ada yang memakmurkan.
Quran kan gitu ya. Seolah-olah Allah bilang, lu merasa benar deh, mau nggak jadi imam di situ? Ya kagak, gitu kan? Benar nggak? Nah itu loh, untuk menjaga ikhlas itu susah. Belum tentu kita bisa. Ya bisa dong. Ada lanjutannya. Oh gitu ya. Iya udah, saya yakin bapak kerja di musola. Tapi kan tetap nggak ada duitnya tuh pak, maaf ya, saya bilang di musola. Nah bapak itu kan punya anaknya berapa bapak? Anaknya 5. Yang satu selesai kuliah udah kerja. Nah, aja anak saya masih SMP waktu itu. Waduh, saya SMP aja udah mandiri aja tiap waktu. Tiap hari gitu. Bisa nggak buat bayaran gitu loh. Saat itu. Tapi dia dengan tenang. Yang satu selesai kuliah udah kerja. Yang kedua kuliah di UNJ. Assalamualaikum. Di dalam hati gua ya udah ngaco kita ini. Gitu. Yang ketiga itu mau masuk di UIN Pak Ustadz katanya. Itu orang daftarnya 7 juta. Saya baru punya duit 3 juta, masih kurang banyak. Oh. Yang keempat SMA, yang kelima SMP. Aduh, pusing Pak. Makanya yang dipikir Pak pusing. Jadi kalau dipikir tapi mulai berubah. Itu caranya gimana bisa hidup kayak gitu? Nah, ya. Bahkan saya kerjanya di musola ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau saya malam-malam tuh tahajud nih kayak besok nih, harus daftar ulang di UIN 7 juta. Saya doa sama Allah gitu, dia tuh tahajud, malamnya tahajud. Kan bos saya itu di musola ya Pak Ustadz. Saya sebelum subuhan saya masuk, nggak nyalain lampu, saya doanya gimana Pak? Ya Allah, kalau memang anak saya harus kuliah, ini duit tinggal 3 juta misalnya, kurangnya masih 4 juta, gimana ya Allah? Terserah, kalau menurut takdirmu dia harus kuliah, ya kuliah, kalau enggak ya enggak. Oh gitu caranya. Iya, jadi sholatnya di rumah, tahajudnya, doanya di kantor. Kan itu pikiran yang sederhana. Pikiran yang sangat sederhana. Oh, gitu ya. Bagus. Terus biasanya gimana kalau udah doa gitu? Ada aja, misalnya, Pak, genteng saya bocor tuh. Nah itu genteng, ada gitu. Tuh ngecek, oh gitu maksudnya bekerjain disuruh-suruh orang. Nyampe Pak itu, nyampe. Itu semua saya nyampe. Semua nyampe Pak Ustadz. Waduh, beneran. Saya nangis, mau nangis. Daripada nangis kawan dia, saya pamit lagi, saya cium tangan sama dia. Beneran. Karena udah ber-3 tahun saya dosa, nyumpain dia terus. Itu bacaan Alhamdulillahirobbil malam. Tapi hatinya lebih bening dibandingkan saya. Kita dia, apa yang ditemukan guru saya tadi, ternyata dia lebih mulia si kakek-kakek itu yang tadi di PJKA. Abu Bakar Siddiq yang merasa dekat dengan Rasulullah, dia tidak merasa paling tahu di depan umat. Kok kenapa ya kita itu sekarang dalam beragama yang ditonjolkan itu merasa paling? Bukankah itu namanya sombong ya? Hal sederhana. Nah, makanya berkenaan dengan ini ya, biar kelihatan ada ngajinya. Kalau kayak ini kan nggak ada ngajinya, cerita doang nih Pak Ustadz ya. Kalau adik-adik yang dari takfis, ini kita mau lihat itu emang di Quran ada disuruh mau lihat ada ya, udah salah nggak ada kan? Saya tanya sama dia. Tapi di Al-Quran ada cerita kelahirannya Nabi lain selain Nabi Muhammad. Ada nggak? Jangan. Nabi lain selain Muhammad tentang kelahirannya ada. Siapa? Ya, Nabi Isa ya. Surat apa? Maryam. Ada lagi surat Al-Imran. Benar ya? Ya, saya menghafal ya. Betul ya? Nabi Muhammad, kata adik-adik ini, itu diceritakan di 2 surat, Al-Imran dan Maryam.
nyeritain proses lahirnya Nabi Isa ya. Berarti boleh nggak menceritakan kelahiran Nabi? Boleh. Udah. Logikanya udah masuk. Jadi mereka yang bilang nggak boleh dari mana logikanya? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak ceritain? Karena Muhammad yang jadi Nabi, bukan Didin. Kalau Nabinya Didin, ya bagus. Ada Nabi lagi kan? Nabi Didin mungkin saya akan usul sama Allah. Giliran Isa diceritain dulu lahirnya, gue kan, gitu kan? Keakuanku itu akan naik gitu loh. Sekali-kali di Quran itu ada cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, Nabi Muhammad itu mencontohkan ke kita, aku cukup ceritain yang lain, tapi aku tidak mau menceritakan diriku sendiri. Paham yang maksud di situ? Memang tidak, karakter Islam itu tidak menonjolkan dirinya. Itu memang haknya Rasulullah, dia tidak menonjolkan dirinya. Ini karena pinter-pinternya Syekh Al-Barzanji dan Syekh yang lain yang menuliskan riwayat. Mungkin dia ya, saya nggak nanya kalau Syekh Al-Barzanji ada di sini. Saya pengen nanya, motivasi lu apa sih nulis riwayat Muhammad? Gitu? Benar? Pasti salah satu jawabannya kagak terima. Nabi-nabi lain diceritain, masa Muhammad nggak ada yang ceritain? Aku yang akan ceritain Muhammad. Nah gitu. Itu yang benar. Bapak kebaikannya kalau usah diceritakan sama diri sendiri. Nanti Pak Agus yang ceritain keluarin Bapak. Begitu ya benar. Loh, kita sekarang merasa bahwa siapa yang paling siapa, kita sendiri yang cerita, ini aku, nih aku. Itu paling tidak disukai sama agama ini. Gitu. Tapi tetap aja saya cari ya, ngoprek, namanya Ustadz kan harus ngoprek ya. Masa kagak ada sih peringatan Muhammad masih kagak ada gitu. Emang kagak ada, mana kelahiran nggak ada di Quran. Ya tadi sambil duduk saya ngoprek, aku pakai contekan ya karena nggak apa. Ternyata ada tahu, ada yang hafal surat As-Sof. Ya? Ayat 6. Ayat 6. Lupa. As-Sof. Bisa nggak? Ada yang bisa? Bisa. Amplopnya kayak diskon tapi ya. Lupa. As-Sof. Ayat 6 tapi ayat 6. Al-Aqal ini aja ya, wa idh qala Isa bukan. Ya, itu depannya. Ya. Lupa. Ada. Salah juga apa-apa. Wa idh qala Isa وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل من بعد اسمه أحمد Terima kasih Bapak ya. Terima kasih banyak. Wa idh qala Musa. Ayo saya salah. Wa idh qala Isa. Wa idh qala Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Jadi katanya
surah As-Saffat ayat 6. Saya kalau usah pakai arti yang teks ya. Bapak bayangin Nabi Isa saya, gitu. Biar melekat. Wa idh qala Isa bin Maryam. Ibarat saya Isanya, Bapak adalah Israelnya. Karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Tadi bilangnya dia Bani Israel. Bapak Israel. Dia ceramah, aku adalah utusan Allah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya Taurat, dan memberikan kabar gembira. Jadi kan nggak sesingkat itu, pasti dia bercerita kabar gembira akan datang nanti lahir seorang nabi yang bernama Muhammad. Jadi berarti itu peringatan kayak gini yang pasti Nabi Isa nggak sesimpel itu ngomongnya. Muhammad itu lahirnya begini-begini nanti, begini-begini pasti. Kalau Al-Quran tulis gitu panjangan. Dia hanya singkat, tapi Isa bahwa dia bilang nanti aku kasih kabar gembira akan datang seorang Rasul, bahkan disebut namanya min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas. Nah itu dasarnya. Jadi dasarnya ada. Jadi bahkan sebelum lahirnya Muhammad SAW itu kegembiraan orang terhadap Nabi Muhammad itu sudah ada. Jadi di situ saya merasa lega. Yang terakhir, saya tetap protes. Bapak, ya sudahlah, ya Rasulullah, cerita kamu nggak ada di Al-Quran, nggak apa-apa. Paling enggak cerita ibumu deh, sedap. Sebab ibunya Nabi Isa ada ceritanya. Cerita ibunya Nabi Musa ada. Nah, tapi kenapa ibunya Nabi Muhammad nggak ada? Emang Nabi Muhammad tidak begitu sayang sama ibu? Gak mungkin bapak-bapak yang tua-tua ini aja meskipun ibunya sudah pergi pasti hubungan sama ibu itu luar biasa. Saya masih punya ibu usia 82 tahun sekarang masih hidup. Kita dua bersaudara. Yang satu udah wafat karena saya tinggal sendiri. Yang sendirinya pun jauh di sini di Jakarta. Saya dulu kalau ngobrol sama ibu dari jam 12, kalau pulang kampung dari Pak Haji, yayasannya dulu, saya gabung sama yayasannya Pak Haji. Sampai kampung jam 12 malam, ibu tuh kalau kangen ngajak ngobrol sampai subuh. Sekarang saya nggak bisa ngobrol sama ibu. Misalnya satu contoh, apakah mungkin Rasulullah tidak punya rasa kangen dengan ibu? Paling enggak ada wahyu di langit itu, mengkrok bahwa di situ ada peristiwa ibunya. Karena kalau berkaitan dengan maulid, pasti harus ada peran saat itu melahirkan gimana. Gimana? Kira-kira ada nggak di Quran cerita ibunya? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Kecuali kalau kita mau menelusuri dengan perasaan batin yang dalam, pikiran yang jernih, itu saya bapak-bapak, saya berbagi ini karena baru dapetin 5 tahun ini. Waktu itu ada seorang santri dari Rosari mau S2 di UIN, mampir ke rumah saya, dia bawa buku gede gitu ya. Buku apa sih Pak? Ini buku riwayat Muhammad dengan para perempuan. Jadi hubungan antara Muhammad dengan ibu ini. Pas dilihat, wih, saya yang buku ini, kopiin dong. Kopi lumayan tebal 600 halaman. Di situ tidak ditemukan di buku lain. Ternyata adik-adik, pada waktu peristiwa kehamilan Rasulullah itu 8 bulan kurang lebih, itu Mekah mau dihajar sama tentara Abraham, gitu kan ya? Kakeknya atau mertuanya dokter bilang sama Aminah, cepetan pergi, kosongin kota ini. Kata Aminah, kita nggak bisa melawan, gitu. Nggak bisa, udah nurut sama ayah. Nanti
kakakmu, kakak iparmu Haris yang jemput atau siapa di dalam buku itu. Oh, saya menikmati, tapi buku lain nggak ada, saya nggak temukan. Oh, akhirnya Aminah packing, ya semua orang sudah pada mengungsi ke bukit-bukit gitu ya, sambil berteriak doa-doa, tuan-tuannya yang lain. Nah itu Ibu Aminah nungguin, udah buntelan nggak ada tuh, siap di ini kan dibawa. Siapa yang mau jemput? Nggak ada yang jemput, Pak. Nggak ada yang jemput Aminah. Akhirnya Aminah bilang, emang hati saya pengen lahir di sini. Saya tidak akan pindah. Saya tetap akan di sini. Jadi Ibu Aminah tetap ada di samping Ka'bah saat semua orang berada. Jadi berarti itu surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu sampai selesai. Itu sebetulnya kegetiran Nabi kepada ibu. Tahukah kamu saat pasukan gajah datang berlomba kemana? Ke Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tuhan mau menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim thayran ababil. Mungkin Nabi Muhammad merhatiin gitu ya. Dalam surah Al-Fil itu gimana ibunya sendiri berzikir di depan Ka'bah sendiri. Dia gejolak cerita tentang beratnya huru hara itu. Posisi ibunya gimana saat itu? Saya di situ tepuk tangan tahu pada saat baca ini. Ternyata Rasulullah itu menyembunyikan kecintaan kepada ibunya dengan sangat tidak usah disebutkan namanya, tidak usah disebutkan ceritanya ibunya, perasaan batinnya gimana, enggak usah. Sebutkan aja peristiwa besar yang akan menghantam posisi ibunya, itu cukup. Kadang-kadang kita tuh balik lagi diruntuk dari awal saya berdiri di sini sampai akhir. Kadang-kadang kita selalu kepengen menunjukkan diri kita dalam hidup. Sampai cerita ibunya pun Rasulullah simpan baik-baik dalam surat Al-Anfal. Sebetulnya di pikiran Rasulullah SAW yang mulia adalah bagaimana kegetiran ibunya pada saat melewati hari-hari kelahirannya beliau. Oleh karena itu, terima kasih bapak-bapak semua yang sudah bersabar, sudah setengah 10 nih, saya kira cukup. Jadi silahkan mencari posisi di mana kita akan mencintai Rasulullah. Mau di kelas kiai, di sini ada beberapa kiai, kita merenung masing-masing posisi kita di mana, benernya di mana. Bapak profesinya beda-beda, terserah. Gak harus paksain di posisi saya. Selamat itu gak mesti di saya. Mencintai Rasulullah itu gak mesti di saya. Di profesi apapun Bapak berperan, lakukan yang terbaik di situ. Insya Allah ketemu Rasulullah. Insya Allah. Saya yakin Bapak. Karena tidak jarang Rasulullah itu menempelkan lututnya dan mencium tangan yang tangannya kapalan. Ini adalah tangan-tangan kasih yang disayang oleh Allah. Dicium, bukan tangan saya. Tangan orang-orang kuli bangunan itu yang dicium sama Rasulullah. Karena terserah Anda sambil tahfiz, terserah berada di mana. Gak usah tengok kanan, tengok kiri. Cari Rasulullah di dalam jalan hidup kita masing-masing. Saya bilang, cari Rasulullah di dalam hidup kita masing-masing. Gak usah lihat di dunia luar. Itu yang bikin kita berantem dari sekarang. Sana sini sering merasa benar, udah. Tapi ya terserah, ini pikiran saya ya tentang agama. Belum tentu benar juga. Silakan renungi, pulang ke rumah apa benar atau salahnya. Ya kalau salah ya tidak usah. Kalau memang iya, silakan. Selamat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji dan Ustadz Dr. Andes Haji Didin Izzuddin MA. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita